Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muta'allimina wal mu'allimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala azza min qail, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Wallahu a'lam bimuradih wa bimaqasidih. Rangkaian puja seiring syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, seiring Rahman Rahim Allah pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan Allah untuk senantiasa berjumpa. Mudah-mudahan kita bagian atau termasuk golongan hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur atas semua nikmat yang dianugerahkan kepada kita. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Salawat semenanjung salam Allah abadi karibaan paduka alam baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, berikut tabi'in, tabi'at sampai pada kita selaku umat. Mudah-mudahan kelak kita diakui selaku umat beliau, sekaligus kita mendapatkan syafaatul udma dari beliau. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Saudaraku dimanapun Anda berada, saat bulan Ramadan tiba, maka saat itu pula Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita akan sejarah lahirnya Al-Quran, di mana surat yang pertama turun dalam Al-Quran maklum adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat ini Allah turunkan, tidak sembarang Allah turunkan. Akan tetapi saat Allah turunkan, Allah simpan rahasia, Allah simpan berikan pelajaran kepada kita selaku umat baginda Muhammad SAW. Pelajaran pertama yang harus kita ambil, yang patut kita pahami dan kita pakai dalam kancah kehidupan kita adalah Allah turunkan ayat ini tidak secara langsung kepada baginda Muhammad SAW. Akan tetapi Allah turunkan ayat ini melalui pelantara malaikat Jibril alaihissalam. Apa isinya? Allah ingin ajarkan kepada kita bahwa setiap langkah kita, setiap jengkal kita, setiap ucap kita, setiap apa yang kita lakukan harus sesuai dengan ketentuan dan harus mempunyai dasar serta pembimbing. Artinya Allah tekankan bahwa hidup harus mempunyai pegangan atau harus mempunyai seorang mursyid atau guru. 1. 2. Pada ayat ini Allah awali dengan bahasa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
Iqra, bacalah wahai Muhammad, bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Allah ambil bahasa ini. Iqra Muhammad, bacalah. Iqra Muhammad, bacalah. Artinya awali sesuatu dengan membaca. Karena dengan membaca semua rahasia yang Allah simpan dalam setiap jengkal kehidupan akan mampu kita buka, akan mampu kita pahami, dan akan mampu kita amalkan. Kalau hanya sekedar membaca saja, kita enggan, apalagi untuk menghafal. Kalau dengan membaca saja, kita enggan apa yang kita paham, apa yang akan kita pahami. Sedangkan membaca adalah jendela dunia, atau membaca adalah jendela setiap ilmu. Karena dengan membaca akan timbul ingin menghafal. Setelah ingin menghafal, akan timbul ingin mengamalkan. Maka kunci awal adalah baca. Setiap langkah baca, setiap ayat yang Allah susun dalam kehidupan kita. Ini ilmu yang kedua. Ilmu yang ketiga adalah ayat yang Allah turunkan pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah wahai Muhammad dengan apa? Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan niat karena Allah. Karena intinya Iqra di sini adalah tidak hanya sekedar membaca. Apapun yang kita amalkan, bekerjakah itu, berdagangkah itu, bertanikah itu, atau apapun profesimu, maka bismi rabbikal ladzi khalaq, niatkan karena Allah. Karena kalau kau melakukan sesuatu, mengamalkan sesuatu, mengerjakan sesuatu, tidak niat karena Allah atau niat selain daripada karena Allah, maka tunggu kamu akan kecewa. Karena ketika kita bergantung selain kepada Allah, maka kekecewaan yang akan kita tuai. Ini ilmu yang ketiga. Kemudian ilmu yang keempat adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala berikan ayat Al-Qur'an surah Al-Alaq ayat 1 ayat sampai 5 ini pada usia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mencapai 40 tahun. Sedangkan Siti Khadijah saat itu adalah 55 tahun. Maka artinya Allah ingin ajarkan kepada kita bahwa baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja menghafal pada usia 40 tahun sampai 23 tahun ke depan. Berarti 40 tambah 23 sama dengan 63 tahun. Maka setelah beres hafalan Nabi, beres pelajaran Nabi, maka saat itu tutup usia baginda Muhammad SAW. Apa intinya? Allah ingin ajarkan kepada kita bahwa ilmu yang keempat dari ayat yang Allah turunkan pertama itu adalah jangan pernah pandang umur, jangan pernah katakan saya sudah tua untuk belajar. Berapapun umurmu, siapapun kamu, laki-laki ataupun perempuan, dimanapun kamu, apapun sukumu, berapapun usiamu, Allah Subhanahu wa taala senantiasa perintahkan kita untuk belajar. Karena kaidah yang kita ambil adalah utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu, belajar kamu, menghafal kamu, membaca kamu setiap jengkal ilmu Allah minal mahdi, dimulai saat kamu dalam buayan, dalam kandungan ibumu, ilallah, sampai tutup usiamu. Maka benar apa yang disampaikan baginda Muhammad SAW tentang kaidah keilmuan. Mudah-mudahan dari keempat ilmu yang Allah ajarkan kepada kita lewat penyampaian surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ini senantiasa dapat kita pahami, dapat kita amalkan, sekaligus dapat menjadi pegangan dalam setiap kancah kehidupan kita. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Sekian yang dapat kami sampaikan. Allahumma wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.